Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Selamat bergabung di webinar kali ini ya. Seni meracik kopi kekinian untuk cuan. Jadi sebenarnya webinar ini itu aku adain buat teman-teman yang udah beli e-booknya 25 resep. Jadi harapannya sih setiap bulan itu saya adain diskusi gitu ya, diskusi. Jadi teman-teman yang udah beli e-booknya terus mau nanya nanya jawab, terus apa yang mau ditanyain soal resepnya itu kita bisa diskusi di webinar-webinar seperti ini. Jadi coffee webinar ini harapannya sih bisa rutin ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang udah berkenan meluangkan waktunya ya malam ini. Karena saya tahu banyak di antara kita yang mungkin masih memiliki kesibukan ya. Namun alhamdulillah bersedia hadir di sini ya. Dan ini malam minggu ya, malam minggu nih. Ya pasti ada beberapa yang mungkin saya nggak tahu nih apakah ada yang jaga kedai kopi kah, ada yang udah sampai di rumah kah, atau mungkin ada janjian. Tapi alhamdulillah, masya Allah hari ini memilih untuk hadir di webinar kali ini ya. Dan tadi coba absen ulang ya. Ini yang udah beli e-booknya siapa aja? Coba. Yang udah beli e-booknya coba jawab komen saya. Yang udah beli ya, yang udah beli. Kalau yang belum beli ya selamat ya, justru selamat ya. Kalau belum beli dan hadir webinar ini ya selamat karena memang webinar ini aku peruntukkan untuk teman-teman yang udah ini ya, udah masuk ke atau beli e-booknya. Oke, ini katanya ada yang nggak bisa masuk nih. Oke, semoga suara saya kedengaran dengan jelas juga ya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, kenapa teman-teman hadir di sini? Ya, karena saya tahu hari ini malam ini malam minggu ya. Boleh tahu enggak apa sih harapan teman-teman untuk hadir malam ini ya? Karena jangan sampai teman-teman hadir di sini ya udah nggak tahu iseng aja atau harapannya apa gitu ya. Setelah masuk ke sini apa harapannya? Boleh ya tulis di kolom komentar. Teman-teman eh, kenapa sih hadir di sini? Ada tujuannya nggak? Ya, jangan sampai webinarnya itu nggak sesuai dengan tujuannya teman-teman gitu. Sayang, sayang banget ya. Coba tulis di kolom chat. Nyari tambahan ilmu buat jualan kopi. Ingin lebih tahu lagi tentang meracik kopi. Harapannya pengen belajar meracik kopi sendiri. Jangan jangan beli franchise terus. Berarti Kak Ari udah beli franchise kah? Oke, siap. Oke, punya kafe belum punya menu kopi. Wih, ini kayak mana nih? Udah punya kafe tapi udah beli. Coba Kak Ari spill dulu nih, harga franchise-nya berapa? Nggak usah sebut namanya ya, tapi spill harga franchise-nya berapa? Supaya tambah enak racikan kopiku. Siap. Mau belajar buat disiplin outlet. Oke, biar nambah ilmu siapa tahu bisa ngurangin pengeluaran ngopi tiap hari. Siap. Oke. Oke, selamat ya. Semoga semoga ini tepat ya. Harga oke. Semoga ini adalah waktu yang tepat teman-teman hadir di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Oke, kita lanjut nih. Teman-teman, apa yang membuat customer datang lagi? Apa bedanya? Apa yang membuat customer datang lagi? Dan apa yang membuat customer datang? Coba, apa bedanya nih? Apa yang membuat customer datang lagi? Apa yang membuat customer datang? Ada yang tahu nggak bedanya? Ya, jadi padahal cuma beda kata lagi ya. Jadi apa yang membuat customer datang lagi dan apa yang membuat customer datang? Karena ini menurut saya dua hal yang berbeda, teman-teman. Khususnya teman-teman di sini kebanyakan yang aku lihat tadi di kolom chat itu rata-rata yang pengen jualan kopi lah ya. Mungkin ada beberapa yang pengen nikmati sendiri gitu ya. Saya usaha kebab ingin minum. Oke, jadi rata-rata yang jualan. Nah, apa perbedaan? Apa yang membuat customer datang dan apa yang membuat customer datang lagi? Datang karena banyak kenalan dan kembali beli karena rasa. Saya suka sekali jawaban Kak Ari nih. Customer datang lagi karena rasa. Siap. Oke, betul. Oke, menarik semua ya jawabannya teman-teman. Bener ya, yang membuat customer datang lagi itu kebanyakan karena rasa, ya. Tapi yang membuat customer datang
belum tentu rasa. Jadi memang kalau kita jualan, ada hal yang paling dilupakan sama teman-teman, khususnya yang terjun di dunia bisnis kopi ya, yaitu adalah mendatangkan customer. Itu ranahnya di marketing, gitu ya. Karena banyak banget, aku udah hampir 3 tahun nih diskusi sama teman-teman di Instagram, udah beli e-book-nya, udah beli e-course-nya, terus mereka akhirnya mentoknya di mana coba? Kak, gimana caranya mendatangkan customer ya? Karena ya itu tadi, itu adalah sesuatu dua hal yang berbeda teman-teman. Antara mendatangkan customer dengan membuat customer datang lagi ya, itu sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang tapi hari ini di webinar kali ini kita nggak membahas tentang bisnisnya teman-teman ya, tapi kita ngebahas tentang ininya ya. Tunggu bentar. Teman-teman yang ini oke, saya bisukan dulu beberapa. Oke, ada yang bocor nih. Oke, tapi hari ini webinar kita adalah membahas tentang gimana caranya membuat customer datang lagi. Sebenarnya banyak faktor ya, mulai dari loyal customer, suasana ya, dan tentu salah satunya adalah rasa ya, rasa. Karena yang namanya bisnis F&B tentu rasa itu nomor satu ya. Itu wajib harus kudu enak ya, nggak boleh nggak enak ya kalau F&B. Jadi hari ini overview webinar kita ya, kita pengen teman-teman yang pertama teman-teman tahu gimana membuat kopi enak. Ya, apa saja faktor-faktor yang membuat minuman kopi kita itu menjadi enak. Oke? Nah, yang kedua, gimana caranya supaya ketika kalian menemukan resep itu tidak boncos. Banyak orang yang lihat resep terus coba terus gagal rasanya, terus akhirnya malas untuk ngulik atau malas untuk eksperimen. Nah, saya bakal sharing juga gimana caranya supaya teman-teman mencoba resep tersebut itu anti boncos. Ya, jadi teman-teman semangat untuk nguliknya. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, kalau lihat resep itu ya mau nggak mau untuk tahu apakah itu enak atau tidak ya dicoba gitu ya. Jadi nggak bisa ya udahlah kayaknya ini enak nih kalau Kak Agita buat pasti enak ya, nggak belum tentu gitu ya. Nah yang ketiga karena kita bahas tentang minuman kopi, tentu kita harus tahu dan paham esensi mengenai kalibrasi espresso. Oke, itu yang paling penting dan yang keempat nanti baru kalau mau nanya-nanya harga soal e-booknya nanti di belakang. Oke, jadi itu adalah overview coffee webinar malam ini. Oke, kita langsung aja ya, straight to the point nih. Ya, gimana caranya seni meracik kopi? Ya, kalau secara pemahaman, pengertian, kalau teman-teman cari di Google gitu ya, itu adalah sebuah ide atau gagasan hingga menjadi karya dalam hal ini minuman dengan berbahan dasar kopi. Ada beberapa 3 hal, ada faktor ya yang membuat minuman teman-teman itu menjadi enak. Oke, yang pertama pemilihan biji kopi. Oke, pemilihan biji kopi ini penting. Jadi materi ini teman-teman, sebenarnya materi ini biasanya aku bawakan kalau lagi private class, khususnya di offline, ya. Jadi kalau aku private itu, aku tidak fokus menjadikan orang barista, karena rata-rata yang private itu adalah owner-owner kedai kopi, ya. Makanya menurut aku roadmap-nya adalah ya cukup mereka tahu esensinya bikin kopi enak, kalibrasi espresso kalau mereka menggunakan mesin. Yang ketiga, aku ajarin resep yang memang udah terbukti nih kalau dijual pasti enak dia gitu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama, faktor pertama adalah pemilihan biji kopi, yang kedua pemilihan alat, dan yang ketiga adalah resep. Dalam hal ini gramasnya seperti apa, ya. Oke, kita lanjut nih. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ini adalah hal yang perlu teman-teman ketahui, boleh di screenshot, boleh difoto, bebas ya. Tapi ini bukan ini bukan penelitian secara eksplisit ya, atau misalnya udah pernah diteliti banget, bukan juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita presentasikan rasa kopi enak itu seperti apa ya, maka presentasinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, 40% rasa enak kopi itu tergantung dari proses petiknya. Ya, ini aku dapatkan materinya di waktu aku pelatihan barista, ya. Jadi 40% itu proses petik. Oke? 30% rasa enak kopi itu proses pasca panen. Oke? Oke, tunggu bentar video saya. Oke, aman ya. Nah, proses pasca panen. Nah, 20%-nya itu proses roasting dan 10%-nya proses meracik minuman. Nah,
2 tahun yang lalu aku pikir ketika aku meracik minuman, kopiku enak, oh itu karena keahlian saya, karena skill saya, karena kemampuan saya, tapi ternyata salah ya. Ternyata waktu itu kebetulan dapat biji kopi yang enak, ya, paham ya? Jadi kenapa akhirnya pemilihan biji kopi itu menjadi hal yang penting, teman-teman. Oke? Jadi hampir 90% itu di biji kopinya. Oke? Adapun misalnya nanti ke depan, ini kan ada tiga faktor tadi ya, nanti kita bahas satu-satu. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang, karena owner-owner itu biasanya memilih yang murah-murah, jadi coba mulai dari sekarang mindsetnya adalah biji kopi itu nomor satu. Oke, biji kopi nomor satu. Nah, sekarang pemilihan biji kopinya seperti apa nih Kak Agita? Kan pertanyaan selanjutnya ya. Biji kopinya seperti apa? Nah, biji kopinya itu untuk biji kopi ini basic barista, ilmu basic barista, itu ada 4 macam. Ya, ada yang Arabica, mungkin udah pada tahu ya, Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Tapi yang paling sering kita ketemui adalah Arabica dan Robusta. Lalu apa perbedaannya? Nah, untuk perbedaannya dari segi rasa, Arabica itu dia lebih cenderung asam, ya. Jadi kalau mau rasanya unik kopinya, maka pakailah Arabica. Kalau Robusta, kalau misalnya dia karakternya lebih pahit atau agak pahit ya, dia karakter rasanya pahit. Oke? Nah, kalau teman-teman nanya, Kak, yang mana yang paling enak? Nggak ada sih yang paling enak. Tergantung selera teman-teman. Jadi teman-teman cukup tahu, jadi Kak, seni meracik minuman itu kita tahu karakter customer kita itu seperti apa. Jadi fokusnya tadi ke customernya. Customernya sukanya apa. Jadi bukan ke kita ya, tapi ke customernya. Oke? Jadi kalau Arabica cenderung asam, Robusta cenderung pahit. Nah, Arabica itu kafeinnya rendah, teman-teman. Jadi Arabica ini sangat bagus untuk teman-teman yang memiliki asam lambung ya. Nah, kalau Robusta itu kafeinnya malah tinggi kalau Robusta. Oke? Nah, kenapa demikian? Karena Arabica ditanam di dataran paling tinggi, sedangkan Robusta di dataran rendah. Jadi kalau Robusta itu kena hama itu cukup tidak apa ya, cukup tangguh lah istilahnya kalau Robusta. Nah, sedangkan kalau Arabica tidak cukup tangguh, makanya dia kafeinnya cukup rendah gitu ya. Kemampuan dia untuk melawan hama itu sangat ini ya, sangat tidak baik lah istilahnya. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi yang pertama itu tadi teman-teman ya, pemilihan biji kopi. Jadi teman-teman pilih sesuai dengan kemauan customer. Ini suka karakternya yang pahit kah atau suka karakter yang asam kah gitu ya. Nah, gimana dengan level roastingnya? Ya, level roasting teman-teman, berbicara dengan level roasting itu secara garis besar itu terbagi atas 4. Ada light roasting, ya bisa teman-teman lihat di gambar ini, cukup terang. Ya, medium roasting, udah mendekati gelap, ya. Dark roasting sama level extra dark roasting. Oke. Nah, kalau kita belajar di ilmu barista, itu level roastingnya banyak banget sebenarnya. Ya, ada istilah-istilahnya lah, ada cinnamon light ya, city atau full city, atau biasa kalau teman-teman beli kopi di online gitu ya, ada yang katanya full city, ada yang cuma city dark atau ada French kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya level roasting teman-teman. Oke, kenapa ini menjadi penting? Karena ini juga akan menentukan rasa pada kopi kalian, khususnya minuman teman-teman ya. Kalau dulu aku belajar ini lebih detail lagi nih, ya. Nah, kalau aku pribadi, ya jadi untuk menghasilkan roastingan yang dark, yang kayak tadi ya, yang dark, medium, apa segala macam, itu tergantung bagaimana teman-teman atau para roaster itu memanggang kopinya dan itu ada suhu-suhu tertentu. Ya, ada suhu-suhu tertentu, ada waktu tertentu sehingga menghasilkan level roasting seperti itu dan menghasilkan rasanya juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat, nah, by the way, 25 resep itu khusus untuk base espresso ya teman-teman. Jadi menggunakan mesin. Jadi saya nggak membahas mocha pot, saya nggak membahas di luar mocha pot kayak V60 apa segala macam, saya nggak bahas itu. Tapi kita fokus membahas tentang mesin kopi. Ya, karena kalau jualan tentu harapannya teman-teman menggunakan mesin kopi ya. Nah, ini aku paling suka nih. Kenapa akhirnya setelah ikut
kelas barista waktu itu, kenapa akhirnya saya memilih level roasting yang medium to dark? Karena ini teman-teman alasannya nih. Karena dari segi rasa, ya dari segi rasa, acidity-nya itu medium. Jadi tingkat asamnya, kebetulan aku suka Arabica ya. Jadi untuk tingkat asamnya itu nggak terlalu asam. Tapi itu yang bisa memberikan rasa unik pada kopi kita. Jadi kita punya khasnya. Terus secara body juga very full, udah sangat baik ya. Dan aromanya strong. Jadi kalau kita ngegiling kopinya itu aromanya kuat ya. Dan secara sweetness atau rasa manisnya kopi kita bisa dapat itu strong juga. Oke, makanya aku pilih medium to dark. Jadi ibarat kata kalau kita pakai pemanis itu nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena saya memilih level roasting yang medium to dark. Pertanyaannya, apakah boleh Kak di lebih terang atau lebih gelap? Boleh-boleh aja, tergantung karakter rasa yang pengen kalian ciptakan, ya. Nah, misalnya bahkan kalau di Italia ya, orang suka banget yang very dark, nah bahkan ya, karena mereka pengen rasa kopinya tuh memang cenderung pahit, gitu. Nah, kalau misalnya kayak V60 itu pasti dia light roast, ya. Jadi memang rasa asamnya itu lumayan tinggi. Kalau level roastingannya light roast. Jadi dulu aku mikir, oh dulu sembarang aja ya kopinya, pokoknya mau itu warnanya coklat kek, ya pikirannya kopi ya coklat lah, warnanya hitam lah gitu ya. Ternyata ada level-level roastingnya teman-teman. Nah ini penting sekali teman-teman tahu, kalau penggunaan mesin espresso, jadi disclaimer ya, ini pendapat saya, ya karena tadi berdasarkan itu ya, selera. Kalau mesin espresso, saya memilih medium to dark, ya, karena rasanya lebih cenderung dia lebih apa ya, lebih karamel ya, coklatnya lebih dapet. Jadi ketika dicampur dicampur gula aren itu jauh lebih kaya rasanya, lebih rich ya. Nah, kecuali misalnya mau yang lebih strong misalnya, nah, boleh banget lanjut ke dark roast aja gitu, boleh ya. Gitu. Tapi memang asamnya udah berkurang asamnya gitu. Ya, jadi tidak ada kopi yang tidak enak, semua enak tergantung teman-teman, ya tergantung barisannya seperti apa. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu level roastingnya. Nah, sekarang ada istilah house blend ya, udah pada tahu ya. Ada beberapa sih yang biasa pemula benar-benar nggak tahu house blend istilahnya itu apa gitu ya. Nah, kalau house blend itu pencampuran kopi antara Arabica dan Robusta. Jadi teman-teman yang merasa bingung, house blend itu apa sih? Ya, house blend itu pencampuran antara Arabica atau Robusta. Biasanya istilah ini dipakai teman-teman yang buka kedai kopi, roaster, atau di dunia perinian lah, di dunia perkopian lah ya. Mbak, PPT-nya nggak di-share ya kalau PPT ya. Nggak di-share ya, tapi insya Allah ada rekamannya ya. Semoga ini bisa kok. Ada rekaman ya. Oke, nah house blend itu ya. Jadi kalau ada istilah, kamu house blendnya pakai house blend berapa-berapa? Misalnya 50-50, berarti maknanya 50 Arabica, 50% Robusta. Kalau ada yang bilang, oh saya pakai house blend 70-30. Nah, berarti tanya dulu 70-30 apa nih? Arabica atau Robusta? Kalau dia bilang Arabica Robusta, berarti 70-nya Arabica, 30% Robusta. Begitupun seterusnya. Oke? Jadi udah nggak ada bingung-bingung house blend itu apa sih? Apa sih itu house blend? Itu nggak ada. Oke? Nah, lanjut. Ini teman-teman di WhatsApp katanya ada beberapa yang nggak bisa masuk ya. Kok bisa ya? Katanya loading-loading terus nih. Jaringannya kah? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah pemilihan alat, teman-teman. Ya, pemilihan alat yaitu grinder dan mesin espresso. Nah, di antara kedua ini yang paling penting adalah grinder kopi. Oke, sekali saya ulang ya. Di antara kedua ini yang paling penting adalah grinder kopi. Karena saya pernah mencoba grinder kopi yang harga 2 juta, ya. Jadi grinder kopi 2 juta, mesinnya harga 8 juta, terus grinder kopinya harga 14 juta, mesin kopinya 2 juta. Jadi kebalikannya. Dengan biji kopi yang sama, dan ternyata yang paling enak itu espressonya justru grinder 14 juta, mesinnya 2 juta. Gitu. Jadi grinder ini atau alat untuk menggiling kopinya itu sangat penting. Jadi ada beberapa yang mengatakan
mending beli grinder yang bagusan dikit dibanding mesin. Jadi kalau mesin, kalau misalnya standar cafe shop teman-teman cuma sekitar 50 orang ya, belinya mesin yang standar aja gitu ya, yang ya 8 juta, belasan juta, terus nanti tapi grindernya yang bagus. Standar mungkin 6 atau misalnya yang sekitar harga ini ya 8 juta, ya standar 8 juta. Oke, kalau misalnya teman-teman mau yang ini ya, maintenance grinder per berapa minggu Kak. Oke, kalau untuk grinder, grinder itu bagaimana teman-teman pakainya. Jadi bukan, kalau aku dulu selalu sebut ya, per minggu bisa 2-3 kali, 2-3 kali ya. Tapi kalau sekarang saat ini, aku sadar betul, grinder itu dibersihkan tergantung dari kalian pakainya seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian pakainya sering-sering, maka silahkan untuk pakai grindernya, ya bersihkan grindernya sering-sering. Jadi kalau misalnya kayak aku nih, bikin kopi misalnya setiap hari lebih di atas 50 cup, pasti setiap hari aku bersihkan. Ya, setiap hari aku bersihkan. Tapi kalau misalnya tiap hari ya cuma 20 cup, mungkin 2-3 hari baru aku bersihkan. Oke? Oke, bentar-bentar. Ini ada yang mau nanya ini ya, nanya apa sih? Nanya, bentar teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi itu ya, jadi penting grindernya dibanding mesin espressonya. Bukan berarti juga ya udah beli mesinnya yang 2 juta, enggak juga ya. Jadi membeli mesin itu teman-teman, fokusnya adalah tergantung customer-nya sebanyak apa. Kalau target customer-nya, oh target customer-nya misalnya sekitar 50 sampai 100 orang, itu disesuaikan dengan mesin espressonya. Karena mesin espresso itu ada 2 macam juga, ada thermoblock, ada boiler, kayak gitu itu ada 2 macam juga. Tapi kali ini kita nggak bahas itu ya. Jadi lebih teman-teman tahu aja esensinya bahwa pemilihan grinder itu jauh lebih utama dibanding mesin espresso. Oke, nah yang ketiga adalah resepnya. Oke, nah resep ini banyak banget yang salah paham. Ya. Resep ini jangan sampai berpikir, oh saya sudah beli resepnya ke Agita, berarti kopi saya sudah enak. Kenyataannya ada sekitar 3, 4, 5 orang itu nge-DM saya, ngechat saya, Kak ini kok rasanya nggak sama, kok rasanya beda. Ya itu tadi, yang pertama bahannya beda. Ya, bahannya beda. Jadi contoh nih, di resep itu aku tulis uh, pakai Arabica ya, tapi dia pakainya Robusta. Ya pasti hasilnya beda teman-teman. Oke, jadi dicoba aja. Bahkan ketika saya bilang Arabica di resepnya, terus kalian pakai Arabica yang belum tentu sama dengan Arabica yang aku pakai, pasti juga rasanya beda. Oke. Nah, yang kedua, pastikan gramasinya sama, ya. Jadi kalau saya pakai 20 gram gula aren misalnya, terus kalian bilang, Kak, aku boleh pakai 15 gram nggak? Pertanyaannya gini ya, kalau apakah bisa ya? Semua bisa, teman-teman. Yang paling lucu pertanyaannya gini nih. Judulnya es kopi gula aren. Terus dia tanya nih, Kak itu gula arennya aku bisa ganti SKM enggak? Ini kan agak aneh ya, pertanyaannya menurutku agak aneh gitu ya. Judulnya es kopi gula aren kok mau diganti gula arennya menjadi SKM. Itu kan menurut aku pertanyaannya agak aneh gitu ya. Jadi kalau resep itu teman-teman coba pastikan dulu bahannya minimal sama, gramasnya sama dulu. Yang ketiga itu tadi, pastikan Anda sudah mencoba. Dicoba aja dulu. Dicoba, diminum, oh oke. Okay. Oh kayaknya kemanisan Kak. Nah, baru kita diskusi di grup. Kak, aku udah buat nih resep ini, misalnya gula arennya sekian sesuai dengan resep nih Kak. Tapi menurut aku kemanisan, kira-kira apa ya yang harus aku ubah? Nah itu diskusinya yang bagus, yang benar tuh. Ya, jangan si kucuk-kucuk, Kak, ini espressonya bisa diganti mocha pot nggak? Kan agak aneh gitu ya, struktur berpikirnya agak aneh, karena menurut aku lah, ini kan untuk 25 resep itu memang base-nya adalah espresso. Yang namanya espresso pasti hasilnya dari mesin espresso. Kak, aku buat kopi rumahan pakai espresso, bubuk kopinya pakai berapa gram? Nah, kayak gini nih, ya kan? Ini udah di luar nih, di luar pembahasan. Jadi kalau kayak espresso itu pasti beda lagi, Kak. Resepnya pasti beda, gramasnya pasti beda. Jadi jangan disamain ketika saya bikin resep pakai mesin espresso dengan teman-teman pakai Saresso, pakai mocha pot,
pakai kopi instan apa segala macam, pasti beda. Makanya kenapa kalau saya buat kelas itu pasti beda-beda teman-teman. Jadi bukan mau-maunya saya gitu ya kayak wah Kak Agita nih jualan mulu nih. Ada yang pakai mesin, ada yang nggak pakai. Karena pasti memang beda tuh, setuju. Karena pasti beda teman-teman ya. Aku udah pernah coba soalnya. Ini aku udah coba pakai espresso. Coba pakai mocha pot dengan resep yang sama, itu pasti rasanya beda. Belum lagi kalau mocha pot, itu mocha pot nguliknya lumayan ya. Karena mocha pot aja ada yang keluarannya 40 mili, ada yang keluarannya 60, ada yang keluarannya 80, itu juga beda rasa. Kenapa aku katakan seperti ini? Karena 2 tahun yang lalu aku buka kelas mocha pot ya. Jadi kita sama-sama praktek waktu itu mocha pot. Mocha potnya bebas pakai mocha pot apa. Biji kopinya waktu itu bebas. Resepnya sama. Dan tahu nggak rasanya beda. Ada yang bilang, Kak aku kemanisan. Kak aku rasanya kayaknya hambar banget Kak. Nah kira-kira kenapa? Sampai akhirnya waktu itu aku pikir coba deh kita pakai biji kopi yang sama. Jadi waktu itu aku pakai kapal api. Jadi semua beli kapal api, kita coba. Itu pun masih ada beberapa 1-2 orang yang masih rasanya agak berubah. Nah itu tadi mungkin dari penekanan airnya, suhunya, apa segala macam itu aja udah berbeda. Nah saya dapat menyimpulkan bahwa perbedaan biji kopi juga pasti akan ngaruh, perbedaan suhu, perbedaan itu banyak banget ya. Makanya aku bilang kalau jualan memang ada baiknya sih pakai mesin espresso ya. Kalau kalian mau jualan di cup. Kalau jualan di botolan itu boleh pakai cold brew, boleh pakai mocha pot kayak gitu ya. Oke, nah lanjut nih. Iya, iya, betul, betul Kak Erwin. Betul ya. Nah, ini adalah formula anti boncos ya. Nanti detailnya formula anti boncos ini aku jelaskan di e-course yang 7 resep. Ya, tapi aku kasih tahu bocoran di sini ya. Nah, gini teman-teman. Formula anti boncos, contoh ya. Ini aku tulis di kolom chat ya. Contoh nih. Misalnya kita langsungin aja dulu bentar. Kita langsung masuk ke resep sini nih. Nah, contoh nih. Ya, ini resep gula aren misalnya ya. Resep gula arennya 18 gram, 20 gram gula aren, 15 gram creamer, 1 shot espresso atau kalau saya bilang 1 shot itu biasanya setara dengan 30 gram ya. 30 gram. Karena untuk semua es kopi kekinian yang ada di 25 resep e-book itu menggunakan rasio 1:3 ya. 1:3, 20 gram dosnya, yieldnya 60 gram. Nih. Nah, gimana caranya supaya nggak boncos, teman-teman? Caranya adalah teman-teman bagi bilangan terkecil yang kemungkinan bisa dicobain. Contoh ya, contoh. Bilangan terkecil misalnya 15 gram. Berarti kalau saya bagi 3, itu kemungkinan 5 gram. Nah, artinya teman-teman catat tuh. Anggaplah kita pakai yang 18 gram gula aren ya. Oh, saya pakai 18 gram gula aren, saya bagi 3, berarti 6 gram gula aren. Terus creamernya 15 bagi 3, sama dengan 5 gram creamer. Oke? Nah, kalau 1 shot espresso 30 gram bagi 3 berarti 10 gram espressonya. Susunya 120 bagi 3, 40 gram susunya. Nah, kalau saya saran, 100 ya, 100 ml susunya, berarti bagi 3, 33,3. Nah, kalau es batunya, kalau saya saran untuk coba rasa, jangan pakai es batu dulu. Ya, jangan pakai es batu dulu. Nah, kalian coba tuh, dicampur tuh. Dicampur terus dicobain. Jadi jangan pakai langsung satu gelas ya. Banyak yang males akhirnya ngulik karena itu tadi coba resep pakai 1 gelas seolah-olah buang-buang susu gitu ya. Nah, kalau aku caranya dulu kayak gitu teman-teman. Apakah memang repot? Repot, tapi ya udah setidaknya kita tidak boncos teman-teman. Tidak buang-buang susu, tidak buang-buang espresso, tidak buang-buang pokoknya nggak buang-buang inilah bahan lah. Kecuali kalian kuat minum ya. Nah, kalau kuat minum nggak apa-apa, per gelas aja bikin. Nah, sebisa mungkin kalau bikin kopi itu jangan dulu dicampur es batu. Jadi coba aja dulu. Coba aja dulu apakah rasa kopinya udah balance kah dengan rasa creamy-nya, rasa gula arennya apakah udah balance? Kalau udah baru kalian campur es batu. Ya, jadi es batu itu gunanya untuk istilahnya apa ya? Dia akan membuat rasa-rasa yang lain itu menjadi memudar. Gitu ya. Tapi kalau udah ada kemanisan banget, aduh, coba dikurangi lagi. Jadi kayak gitu ya. Jadi diskusi di grup itu harusnya seperti itu ya. Jadi bukan, Kak, saya bikin es kopi gula aren. Gula arennya bisa diganti gula pasir enggak? Atau simple sirup enggak? Enggak kayak gitu. Ya. Nah, ini resepnya berapa os? 12 os Kak Fatma.
Tapi kalau nanti di ebook itu rata-rata 14 oz ya. 14 sama 12 oz sebenarnya menurut saya itu hampir sama aja. Bedanya biasanya ini disclaimer ya, pendapat aku ya. Biasanya perbedaan mereka itu 12 sama 14 oz itu ada di es batunya doang. Makanya aku kalau jualan lebih suka pakai 12 oz. Karena kalau 12 oz itu menurutku apa ya, kopinya nggak cepat watery gitu dibanding 14 oz. Karena yakin dan percaya teman-teman, yang 14 oz itu biasanya es batunya aja dibanyakin. Ya, dibanding karena kan pasti pakai satu shoot espresso kan, jarang pakai dua shoot, jarang banget. Apalagi kalau di Indonesia, kecuali kalau di luar negeri ya. Bahkan di luar negeri itu 12 oz itu untuk pakai yang resep-resep dua shoot, double shoot gitu. Oke, jadi itu dicobain. Ini silakan di screenshot teman-teman ya. Sebenarnya es kopi ini juga udah sering banget aku sharing di konten ya. Nah, jadi kalau ada yang tertulis 18 sampai 20 gram, berarti coba aja salah satunya. Kalau kalian suka manis, berarti coba angka tertingginya. Oke? Nah, rugi kalau dua shoot. Tuh kan rugi. Nah, ini owner-owner pasti ini ya. Rugi kalau dua shoot. Ya kayak gitu-gitu. Makanya aku bilang ya udah mending 12 oz. Jadi daripada kalian terlihat besar tapi cepat watery, mending kalian kecil aja cupnya 12 oz. Kalau aku ya, prinsipnya ya, disclaimer kalau prinsip aku. Nah, kalau gula aren cair nih. Oke, seni selanjutnya adalah ini kan ada dua versi, teman-teman. Ya, ada es kopi gula aren versi 1 dan versi 2. Nah, biasa kalau aku di kelas, aku ngasih tahu. Jadi kalau versi pertama, kalian lihat semua bahan-bahannya kecuali espresso itu adalah powder. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman bikin minuman powder, yang lainnya juga powder. Oke? Sebisa mungkin yang lain juga powder. Nah, kalau misalnya uh, yang lainnya liquid kayak pakai sirup, es kopi sirup biasanya ya udah pakai sirup juga. Ya, pakai sirup. Oke? Paham ya sampai sini kenapa ini mempermudah workflow teman-teman dalam bikin kopi. Ya, jadi workflow-nya teman-teman untuk bikin kopi, baristanya, untuk pegawainya itu gampang bikin kopinya. Jadi kita cari cepatnya. Karena nanti kalau teman-teman udah banyak pembeli, itu akan ribet sendiri. Kalau misalnya satu powder, satu liquid. Misalnya pakai creamer powder, terus nanti gula arennya liquid. Sebisa mungkin kalau pakai gula arennya liquid, kalian pakai creamernya yang dilarutkan juga. Gitu. Oke, pertanyaan yang paling sering, Kak, creamernya itu berapa larutannya 1:1? Jadi kalau 15 gram creamer berarti 15 gram airnya. Ya, biasanya pasti resepnya itu aku pasti 2 kali lipat. Jadi yang tadinya 15 gram creamer powder, kalau aku rubah ke cair, aku pasti sebut 30 gram larutan creamer. Aku pasti sebut. Nah, kalau kalian nggak mau ribet dengan melarutkan creamer, pakainya evaporasi. Ya, Kak, sesuai. Oke, nanti aku jawab ya yang di pertanyaan-pertanyaan ya. Karena kita masih ada terakhir ya, kalibrasi espresso ini yang paling penting menurut aku. Ya. Oke. Karena aku kalau coffee webinar itu kita berharapnya sesi tanya jawabnya lebih banyak ya. Nah, ini kalibrasi espresso. Jadi banyak banget teman-teman yang aku dapatin. Ini sebenarnya simple banget ya. Kalau kalian mau sedikit bersabar untuk fokus dan cari tahu apa sih itu kalibrasi espresso. Jadi nggak asal ngelihat konten, oh bikin espresso semudah seperti itu, nggak asal. Oke? Nah, kalibrasi espresso itu sebenarnya proses di mana kita merasakan espresso kita apakah sudah tepat atau tidak, apakah rasanya udah oke atau tidak. Oke? Nah, hal yang paling biasa kita ini ya, yang biasa kita parameter-parameter yang harus diperhatikan pada saat kalibrasi espresso itu sebenarnya ada 3, tapi aku tambah menjadi 2, jadi akhirnya ada 5. Seperti yang aku tulis, yang pertama ada dose, ya, yield, time, grind size, dan brew ratio. Ya, ini lebih ke teknis lagi ya. Cuma ini penting kalian tahu. Jadi teman-teman yang punya mesin kopi, coba absen dulu yang punya mesin kopi. Yang udah pakai mesin kopi, coba saya. Ketik saya yang udah punya mesin kopi. Coba ya. Ketik saya yang udah punya saya, Kak Salman. Oke. Saya good. Oke, banyak ya. Mantap. Oke, tepat ya. Nah, jadi harapannya karena kunci kopinya enak itu ada di espressonya, teman-teman. Kalau kalian udah bikin, meskipun mungkin salah sedikit gula arennya, kurang-kurang sedikit, atau creamernya kurang-kurang sedikit, atau kebanyakan atau apa, tapi semua letaknya ada di espressonya. Nah,
Maka untuk kalibrasi espresso dari segi pengertian teman-teman, ini boleh di screenshot. Kalau dose itu adalah jumlah bubuk kopi ya yang digunakan dalam basket portafilter. Oke, bentar aku ambil portafilter bentar ya. Nah, jadi teman-teman, biasanya kan aku bikin konten ya, bikin konten misalnya aku bikin espresso, aku selalu tulis tuh, dosnya sekian, yieldnya sekian, ininya sekian, time-nya sekian gitu. Terus aku sebut, terus banyak yang nanya, Kak, itu kopinya berapa gram? Aku pakainya 20 gram. Terus ada yang nanya, Kak, aku cuma muatnya 15 gram. Kak, aku cuma muatnya 18 gram. Nah, teman-teman, dos itu bergantung sama basket portafilter. Oke, yang mana maksudnya basket portafilter? Kalau teman-teman lihat ini portafilter namanya kalau di mesin espresso, ya. Basket yang dimaksud itu adalah ini, teman-teman. Oke, basket yang dimaksud adalah ini. Oke, nah ini basketnya, filter basketnya ada biasanya dua macam. Ada yang single basket, ada yang double basket. Double basket ada 3 macam. Ada yang cuma muat sekitar 14 sampai 18, 18 sampai 20, 20 sampai 22 gram. Oke, jadi tergantung ininya. Nah, portafilter itu biasanya pada umumnya ada 2 macam diameternya, ada 58 mm sama 51 mm. Jadi teman-teman kalau menentukan dos ya, menentukan dosnya, menentukan berapa banyak bubuk kopi yang digunakan, itu tergantung dari portafilter ya, sama filter basketnya. Oke, gitu ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan, wah, Kak Gita kok pakai 20, saya 18. Nah, maka penting sekali nanti mengetahui brew ratio. Ya. Kita lanjut nih. Kalau yield itu adalah berat cairan espresso yang keluar ke dalam cangkir setelah brewing. Bentar ya. Ada orang pesan kopi. Bentar ya guys. Sorry. Oke, sorry guys. Nah, lanjut ya. Nah, kalau yield adalah berat cairan espresso yang keluar ke dalam cangkir setelah brewing. Jadi ketika kita udah masukin, udah dial in espresso nih, udah masukin portafilter ya, udah ditekan brewnya, keluarlah hasil espresso. Nah, itu yang ditimbang tuh teman-teman, yield. Karena banyak banget teman-teman, ya udah pakai gelas ukur aja, 24 detik udah selesai. Ya, sebenarnya nggak salah, tapi kalau mau rasanya lebih dapat lagi, mau hasilnya lebih maksimal lagi, maka mau tidak mau yieldnya ditimbang. Ada beberapa yang bilang pakai mili, kalau aku pribadi pakai gram, ya. Jadi dosnya pakai satuan gram, yieldnya aku pakai satuan gram. Dan hampir beberapa yang sepakat aku cari, mereka pakai gram, jarang pakai mili. Kecuali benar-benar kalian nggak punya timbangan gitu ya. Kalau cuma satu timbangannya, satu dipakai apa gitu ya udah pakai yield. Karena kenapa? Karena perbedaan kalau misalnya kalian apa kalau kalian pakai robusta ya, robusta arabica itu biasanya kremanya lebih tebal. Jadi kalau pakai pakai mili itu menurut aku kurang tepat. Jadi mending pakai gram aja. Jadi kita timbang. Oke? Nah, yang ketiga itu time ya, lama waktu yang pada saat kita menekan lama waktu ekstraksi kopi. Jadi standarnya ya secara SCA standarnya itu 20 sampai 30 detik, teman-teman. Oke, sekali lagi 20 sampai 30 detik atau sebenarnya secara uh, teori yang benar itu adalah 23 sampai 28 detik plus minus 3 detik. Oke. Jadi kalau lebih dari 30 detik bisa jadi over ekstraksi ya, pasti rasanya cenderung pahit. Kalau dia di bawah 20 detik dia under ekstraksi. Jadi teman-teman lihat aja kalau bikin kopi kira-kira hasilnya encer kah? Hasilnya terlalu cepat kah? Atau terlalu lambat kah? Itu pasti ngaruh. Kalau nggak percaya dicobain. Cobain deh. Bikin espresso 20 detik dengan grind size yang sama ya. Terus bikin espresso 24 detik, habis itu bikin espresso 30 detik. Cobain rasanya. Ya. Kalau mau jadi gini, belajar untuk eksperimen aja gitu loh. Ya, belajar eksperimen aja. Ya. Tapi kalau malas eksperimen ya udah percaya aja ya, percaya aja sesuai dengan SCA standarnya 20 sampai 30 detik. Kalau aku selalu 24 sampai 26 detik sih. Antara 24 pasti menurut aku lihat flow-nya, oh udah cantik, udah oke, bagus nih. Oh 26 detik udah bagus. Kayak gitu.
Oke, nah kalau grind size itu tingkat kehalusan bubuk kopi setelah digiling. Kenapa akhirnya grinder itu menjadi penting, teman-teman. Oke, karena kalau grinder-grinder yang harga 500.000, siap-siap aja hasilnya nggak konsisten ya. Ada yang kasar, ada yang halus, itu pasti mempengaruhi rasa. Oke, itu grind size. Nah, yang terakhir adalah brew ratio. Jadi brew ratio itu adalah perbandingan antara dose dengan jumlah yield yang dihasilkan. Oke, jadi brew ratio ini akan dibahas kalau kita memberi nama espressonya seperti ristretto, espresso, lumo, itu akan memberikan perbedaan brew ratio. Kalau teman-teman sering dengar brew ratio 1:2, 1:3, 1:1, nah itu akan ngaruh pada grind size-nya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, ini nih. Jadi kalau dos itu pada umumnya 14-22 gram, tergantung dari potas filternya tadi ya. Satuannya saya pakai satuan gram. Oke, kalau yield biasanya hasilnya itu 1,5 kali atau 2 kali atau 2,5 kali atau 3 kali dari dosnya. Makanya tadi penting brew ratio ya. Jadi kalau misalnya dosnya 20 gram nih, kita ambil standar ya. Dosnya 20 gram, terus brew ratio-nya 1:3. Berarti yield-nya tinggal dikalikan aja tuh 3. Berarti 60 gram. Gitu. Jadi kita berharap 60 gram, range waktunya 20 sampai 30 detik. Gitu ya. Nah, kalau biasa sih orang-orang cari selalu waktu 24, 25, 26, dekat-dekat situ lah. Tapi tergantung lagi. Nah, gunanya kalibrasi itu tadi teman-teman. Ketika udah diikuti teorinya, kalian coba. Apakah yang paling penting kalau pemula ya, kalau aku waktu dulu ya, yang paling penting ketika di seruput, rasa kopinya nggak ada aftertaste yang mengganggu. Itu aja kuncinya. Kalau selama ada yang mengganggu ya berarti rasa kopinya berarti kurang. Kalau misalnya dia mengganggunya pahit, pasti grind size-nya terlalu halus. Kalau aftertaste-nya atau misalnya rasanya udah asam di awal, nah berarti ini grind size-nya terlalu kasar. Oke? Nah, jadi kalau grind size tentu untuk espresso dia halus, fine, makanya memerlukan sekali lagi grinder yang tepat. Untuk brew ratio-nya itu tergantung dari, nah brew ratio ini teman-teman tergantung dari teman-teman mau bikin apa. Biasanya kalau teman-teman tahu ya, tahun lalu atau awal-awal tahun itu banyak banget yang bahas tentang magic, ya kan, magic, latte, cappuccino. Nah, biasa kalau base susu seperti itu, nah itu berpengaruh tuh brew ratio. Kalau magic biasanya pakai 1:1 atau 1:1,5 kayak gitu-gitu. Oke? Coba diperhalus lagi Kak Dery ya. Oke, seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini jadi aku punya e-course ya, 7 resep kopi kekinian. Itu kelihatan nggak sih apa-apa aja dalamnya? Boleh di zoom aja ya. Jadi di e-course itu ada mengetahui cara kalibrasi espresso, itu aku akan jelaskan. Jadi kalau teman-teman tadi nggak terlalu fokus, aku jelaskan di sana. Mengetahui formula, kalau tadi aku cuma bahas singkat ya, kalau di sana detail. Yang ketiga, aku bakal videoin 7 resep bestseller yang aku pernah jual. Dan yang keempat, ada bahan dan perlengkapannya. Ada cara menghitung HPP, karena kalau kita memulai bisnis, ini yang paling penting menghitung HPP. Ya, jangan sampai kalian jualnya 12.000, jualnya 15.000 tapi HPP-nya nggak dapat. Mungkin HPP-nya pasti dapat, saya percaya. Kalian jual kopi 10.000 itu pasti dapat. Ya, kalau kopi kekinian standar gula aren itu pasti dapat. Pertanyaannya adalah kalau kalian di rumah online itu mungkin dapat aja profitnya. Tapi ada namanya biaya operasional, ya itu harus diperhitungkan juga. Jadi kalian akan diajarkan juga cara menghitung HPP dan bonusnya ada bikin cold brew dan cara bikin kopi botolan. Jadi jujur nih, khusus buat teman-teman yang punya mesin kopi di bawah 20 juta, sebaiknya jangan pakai bikin kopi botolan, jangan pakai mesin deh. Pakainya cold brew aja, ya. Makanya kenapa di e-course ini aku kasih juga ini ya, kasih bonusnya cara bikin cold brew seperti apa, ya. Oke. Nah, nanti setelah ini penawaran harga, teman-teman baru kita sesi tanya jawab ya. Nanti aku sekalian jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Nah, ini ya. Jadi penawaran webinar kali ini ada e-course 7 resep. Yang kedua grupnya. Yang ketiga mini e-course cold brew. Gratis e-book 25 resep. Ya.
sama gratis ebook 28 resep kopi susu bayi Dika. Tahu ya Kak Dika? Ada yang tahu nggak Kak Dika? Yang orang Medan, ya. Jadi dapat itu semua, harganya segini. Kalau dikasih diskon harganya 435, ya. Bentar, bentar. Ini ya. Iya, betul, Kak Dika biji kopi hitam. Oh, bentar. Oh, itu sama papa. Itu sama papa dulu. Oh, bentar ya. Buka celana kan baru. Ayo. Ya. Dika dari biji kopi hitam, betul. Ya, jadi resepnya juga dapat free itu ya. Dapat free itu. Udah aman gak nih harga 435? 432. Kalau Kak Gita mah jualan kelas mulu. Ini teman-temannya, khusus webinar kali ini aku kasih special price ini ya. Silakan teman-teman, special price-nya harga berapa tuh? 229 ya. Harganya 229. Jadi dapat semuanya. Kalau aku jual kelas 7 resep itu sebenarnya harganya 289 ya. Tapi kalau webinar seperti ini aku kasih penawaran special price itu di harga 229. Jadi teman-teman yang mau, tunggu aku kasih linknya dulu, link pembeliannya dulu. Soalnya terbatas cuma 30 orang. Di sini ada berapa orang nih? 50 orang. Yang udah beli e-booknya, sabar ya, yang sudah beli e-booknya. Soalnya ini akan gratis, dapat gratis e-book, dapat gratis e-booknya Kak Dika juga. Terus dapat e-course-nya juga. Jadi kalau tadi aku bahas tentang ristretto, espresso, lungo, itu akan dibahas di kelasnya juga. Jadi silahkan, ini ya. Tuh, aku kasih di linknya, silahkan diklik dulu nih. Iya, sama aja Kak. Yang udah pernah ikut kelas, yang pernah beli e-course 7 resep itu sama ya, sama-sama sama. Nah, cuma bedanya kalau di sini dapat e-booknya Kak Dika juga. Yang terbaru mungkin dapat e-booknya Kak Dika ya. Tuh. Jadi teman-teman ada di kolom chat special price yang 229 ya, coffee webinar. Itu dapat include e-course, e-book, 2 e-book ya. Nah, e-booknya Kak Dika itu Masya Allah ya, keren-keren. Dalamnya juga udah ada HPP-nya juga kalau Kak Dika. Dan kalian yang dapat e-booknya Kak Dika itu bisa diskusi langsung sama Kak Dika nanti ya. Nah, kalau teman-teman yang udah beli e-course-nya, mau beli e-booknya saja. Nah, yang nggak dapat e-booknya ya udahlah ya. Mau gimana lagi ya kalau nggak dapat e-booknya kayak mana? Oke, teman-teman yang mau nanya juga boleh banget ya. Yang mau beli e-book Kak Dika plus Agita. Nih, ya. Kak Dika itu e-booknya harganya 149 teman-teman. Nah, yang mau resep doang ya, yang udah punya e-course, bentar ya. Yang sudah punya e-course, yang mau beli e-booknya saja, ya istilahnya gini, kalian udah tahu nih, oh saya sudah tahu espresso seperti apa, saya sudah tahu kalibrasi seperti apa, saya sudah tahu ABCD, saya cuma butuh e-booknya. Nah ini penawaran spesial ya. Jadi resepnya Kak Dika sama resep aku, ya kalau di totalan 378 kalian dapat harga 149. Nah ini aku kirim di ini ya. Itu cuma 30 orang teman-teman. Jadi silahkan diklaim ya. Batasnya sampai tanggal 25. Kalau biangkoar, wah kalau sudah ada resep yang, aduh. Kalau biangkoar itu spesial resep Kak. Harganya 980. Itu nggak bisa ditawar ya. 980. Paling kalau ditawar harganya 8,5 Akbar. Kalau udah punya ebook 25, kalau punya ebook 25, iya Mak, itu kopi memang ice americano. Anakku minum ice americano katanya aneh. Ya emang aneh gitu ya. Kita nggak dapat ebooknya. Iya, yang nggak dapat ebooknya ya maaf-maaf aja ya, karena memang ini ya, memang aku juga ngadain webinar itu baru kali ini, jadi memang special price ya, special price. Nih, atau ada yang mau resepnya Kak Dika aja? Kali aja udah punya, Kak aku udah punya ebooknya, aku udah punya resepnya, aku cuma mau punya Kak Dika. Kalau punya Kak Dika ini ya, aku kemarin nanya sama Kak Dika harganya 149, terus aku minta, Kak lihat yang paket, oh 229.
Tapi ini jangan dilewatkan teman-teman ya, 229. Karena kalian masuk aja di apa ya, di landing page-nya aku, 7 resep kopi kekinian itu harganya 289. Ya, 289. Itu nggak dapat ebook, nggak dapat ebooknya Kak Dika juga. Jadi ini mumpung harga 229, silahkan ya malam ini. Oke, ada yang mau nanya nggak? Aku jawab sambil nanya-nanya ya, sambil aku cari-cari dulu nih. Promonya sampai tanggal 25 aja Kak Fatma, tapi terbatas 30 orang ya, 30 orang aja nih. Jadi silahkan yang mau nih aku kirim ulang ya. Terbatas 30 orang aja ya. Aku jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat tadi ya. Nih, Kak itu resepnya udah tadi ya. Saya malah 15 kopi dibikin lungo full robusta buat efisiensi. Ini Kak Redi ya. Katanya bikin sebenarnya nggak masalah ya. Kalian pilih aja mau mau yang mana-mana aja tuh bebas ya. Oke. Kalau resep kopi botolan 1 liter jualan di gerobak Kak. Kalau kopi botolan 1 liter, aku saranin pakai cold brew. Nanti resep cold brew ada di e-course 7 resep ya. Itu juga ada. Boleh di situ. Ya, kalau kopi botolan. Kalau pakai mesin, apakah apakah ada tunggu bentar. Nanti kita sharingnya di 25 resep ya di grup Telegram ya. Nanti aku kasih. Tapi aku udah pernah bikin kontennya deh, yang 1 literan. Tuh, udah dibantu dijawab Kak Imam ternyata ya. Oke, siapa lagi nih? Pertanyaannya apa lagi nih? Kalau Biangkor tadi gitu ya. Kak, mesin kopi di harga 2 jutaan, apakah masih rekomen buat jualan di bawah 20 cup? Masih Kak, masih aman. Aman Kak Dery. Yang penting grindernya diperbagus. Ya, grindernya diperbagus. Kak, modal bikin coffee shop kecil-kecilan sekitar berapa ya Kak? Eh, kalau kamu nanya aku, modal ini relatif ya teman-teman. Eh, apakah modal yang kamu maksud itu adalah cuma peralatan mesin kopi aja atau butuh misalnya perhitungannya dari meja-mejanya, gelas-gelasnya, cup-cupnya, bahan-bahannya gitu ya. Tapi kalau untuk mesin dan grinder aja, saya rasa standar 8 juta, 10 juta udah cukup ya. Untuk mesin ya, mesin. Belum bahan-bahannya ya, belum. Apalagi nih, kalau untuk resep biasa dipakai coffee shop ada tuh Kak. Semua resep itu dipakai di coffee shop ya. Jadi 7 resep kopi kekinian ini, e-course 7 resep kopi kekinian, itu adalah resep yang best seller yang waktu aku jual tahun 2022, bahkan per hari ini. Jadi dia dalam bentuk video teman-teman. Nah, adapun nanti e-booknya, kalian ikuti aja alurnya seperti apa. Kak, aku jual kopi rumahan, tapi nggak punya mesin kopi. Espressonya beli di supplier, boleh. Ya, sebaiknya gitu kok Kak Fatma. Jadi beli aja kalau mau rasanya oke, beli di supplier yang memang jualan espresso. Yang kedua, kemarin aku webinar sebelumnya aku pernah ada es kopi kekinian tapi tanpa mesin. Biasanya pakai kopi instan atau pakai metode cold brew, ya. Aku nggak jual alat grinder ya. Gram sama mili apa bedanya Kak? Belum punya modal buat beli timbangan proper sekitar 500. Nggak perlu beli timbangan 500.000 guys. Ya, buat Kak Imam. Beli beli timbangannya yang harga 100.000 aja. Ya 100 ribuan yang merek Tupperware itu 100 ribuan aja, nggak usah beli yang 500.000, nggak usah, karena yang 500.000 itu menurut aku timbangan khusus yang fisik sih ya, karena kan dia otomatis waktunya gitu, nggak akurat Kak katanya. Siapa bilang aku pakai yang itu kok, di kedai aku pakai itu Kak. Kayak saya punya flare sudah bisa dibilang hasilnya itu espresso kan. Kalau dibilang hasilnya espresso nggak juga, karena teman-teman kalau nyari kata espresso di Google, di ChatGPT, pasti dia menggunakan tekanan bar minimal 9 bar. Nah, sedangkan kalau kayak flare, kecuali flare-nya bisa sampai 9 bar ya, mau kapot, itu kan nggak sampai 9 bar biasanya. Gitu. Kopi instan, itu ada di kelas saya. Ya, yang mau tahu ini resep apa, mereknya apa ada di kelas saya. Tapi aku kasih tahu ya, mereknya ada Nescafe sama ada KKP pakainya. Kalau aku sarankan itu ya, Nescafe atau KKP. Apa bedanya espresso sama kopi bubuk yang diseduh pakai air panas? Beda, Kak. Espresso dia dalam bentuk cairan. Kalau
Kopi bubuk yang diseduh dengan air panas. Kalau Nescafe nggak ada ampasnya, kalau pakai kapal api pasti ada ampasnya. Ya, pasti beda rasa. Pasti beda rasa. Orang yang udah sering minum-minum kopi di coffee shop yang menggunakan mesin, terus coba minum pakai Nescafe, itu pasti pasti ketahuan rasanya seperti apa. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Oke, silakan ya, teman-teman, dimanfaatkan untuk promonya 229. Susu evaporasi yang bagus, mereknya pakainya FN. Menurut aku ya, di antara semua susu evaporasi yang aku coba, Sunbite apakah itu ya? Terus tiga rasa, terus apa lagi ya? Tiga sapi. Iya, tiga sapi. Ada beberapa ya. Carnation juga. Menurut aku yang paling enak FN. Paling creamy. Oke, susu kalau satu shoot itu berapa mili? Bisa sampai tergantung sih 30 mili. Standarnya 30 mili. Kak, kalau satu bandingnya apakah disebut espresso, Kak? Kalau penamaan, orang Indonesia selalu mempermasalahkan penamaan ya. Jadi kalau penamaan sebenarnya biasanya disebut lungo gitu ya. Tapi apakah itu espresso? Itu espresso, teman-teman. Itu espresso karena dari mesin. Kak, enakan mana? Beda, nggak ada yang lebih enak. Tergantung kamu mau bikin apa. Oke? Jadi kalau enakan mana itu tergantung selera sih menurut aku. Kalau creamer aku pakai es kopi gula aren. Pada saat kapan saya pakai evaporasi, pada saat kalau misalnya saya pengen ada rasa gurih gitu ya. Jadi gurihnya itu beda, creamer sama evaporasi. Susu cairnya merek apa nih, Kak? Bebas, ya. Karena susu cair itu, oke, kita bahas susu cair ya. Teman-teman, susu cair, kalau kalian pengen creamy, itu Indomilk. Tapi manis, creaminya manis, Indomilk. Kalau kalian pengen creamy tapi nggak manis, pakainya Ultra. Oke, Ultra. Disclaimer ya, ini menurut pendapat aku. Oke. Nah, yang ketiga, kalau kalian pengen kopinya ngangkat, pakainya Greenfields. Oke. Nah, Indomilk aja tuh ada dua macam. Ada yang gambar kopi, ada yang gambar sapi kalau nggak salah. Nah, kalau yang paling manis itu yang gambar sapi. Kalau yang gambar kopi sama gambar roti, itu jauhnya nggak terlalu manis lah, ya. Nah, kalau aku pribadi di kedai kopi sekarang, aku pakai Greenfields. Tapi kalau aku pengen bikin kopi gerobakan, yang rasa creamy-nya dapet, aku pakai Ultra. Ultra atau Indomilk. Tapi Indomilknya yang gambar gambar kopi sama gambar roti gitu. Merek Omela bagaimana? Aku nggak terlalu suka aftertaste-nya Omela. Manisnya aneh, manisnya nggak tahu ya. Kecuali kalau di endorse sih. Makanya aku jujur ya, kalau terima endorsement itu jarak pasti aku pilih-pilih teman-teman. Soalnya gini, apa yang menurut aku enak, maka itu yang aku tulis gitu ya. Kalau nggak enak ya udah gitu. Bukannya tidak enak teman-teman. Jadi menurut aku nggak terlalu suka aja aftertaste-nya kalau Omela, ya. Cimori secara manis oke, tapi ada rasa-rasa apanya ya? Kayaknya nggak pas aja. Mungkin karena gini ya, kembali lagi ya, preferensi rasa aku lebih suka Ultra sama Greenfield gitu. Jadi beda-beda preferensi ya. Merek timbangan tadi apakah? Tupperware Kak Imam. Berapa gram evaporasi tadi? Kalau 15 gram kopi. Ah, evaporasi itu standar aku pakai 30 sampai 40 ya. Sirup dan saus. Ini aku udah pernah bahas di konten. Sirup aku selalu pakai Deliveroo. Monin enak tapi mahal. Benar? Sepakat? Kak, aku konsumsi kopi susu bikin sendiri setiap hari. Resep yang sehat adakah? Jangan pakai creamer. Kalaupun suka yang creamy, pakai evaporasi. Terus kurangi, sebenarnya kalau mau sehat, minum Americano aja sih, Kak. Kalau es kopi gula aren, berarti nanti gula arennya pelan-pelan dikurangi aja. Susunya pakai Greenfields lah. Karena itu fresh milk ya. Ultra juga termasuk fresh milk. Kalau Indomilk kenapa manis dan kenapa creamy? Karena dia ada penambah pemanisnya gitu ya. Creamer rekomendasi apa? Creamer aku tulis ya, rekomendasinya ini banyak banget nih chatnya ya ternyata. Creamer itu rekomendasi aku Max Creamer. Ayo dicatat ya, Max Creamer non dairy RC08 sama Santos.
Tahu nggak Santos 32F? Tuh, itu. Ya. Apalagi nih? Whipped cream cair. Biasanya whipped cream cair itu untuk dibikin apa? Biasanya dipakai untuk foam. Bikin foam enak. Ini ada yang mau itu nggak? Untuk aku kirim ulang ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau, silakan dibaca, mau klaim yang mana. Karena ini tuh cuma 30 orang aja aku kasihnya. Khusus di webinar. Karena aku menghargai teman-teman yang hadir di webinar ya. Karena kan ini waktunya malam minggu, guys. Ya, kalau malam minggu mah, nah, oke, coba. Ini, kalian tinggal lihat aja yang sesuai kebutuhan teman-teman ya. Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Itu ke ini nggak ya? Aduh, dibaca baik-baik ya, guys. Aku udah beli resep kopi Kak Dika. Oh, udah beli. Siap. Thank you ya. Gula aren bubuk merek apa? Aku mereknya Denichi. Kak Diri tahu banget nih jawabannya. Apa lagi nih? Aku mau tapi bisa nggak di Shopee? Apanya? Mau apa nih? Karena merpati. Kak tadi 15 gram creamer. Oh iya, iya, iya. Aku ini dulu ya. Yang nanya resep nih. Nih. Ada yang nanya resep nih. Creamer cairnya 30 gram. Berarti 15, tetap 15 gram creamer, 15 gram air panas. Gitu ya caranya ya. Mana nih tadi resepnya tuh? Tunggu aku cek dulu nih. Ini ya. Nah, oh iya, teman-teman yang 25 resep itu kalian dapat plus 5 resep lagi ya. Jadi sebenarnya 30 resep ya. Sebenarnya 30 resep, bukan 25 sebenarnya. Judulnya aja di awal. Temukan 25 resep kopi kekinian. Tapi aku update 5 resep. Jadi kemungkinan ke depannya kalau misalnya aku update lagi, ya aku kasih masuk lagi di situ. Jadi teman-teman nggak perlu bayar tambahan, nggak perlu ya. Kecuali resepnya di luar Agita Coffee ya. Kayak resepnya Kak Dika ya udah mau nggak mau karena kita juga beli di Kak Dika. Jadi beli. Tapi kalau misalnya selama aku yang bikin, aku update-nya di situ teman-teman. Ya, nonton kontenku juga bisa banget kok. Gratis malah. Merek Diamond. Aku susu merek Diamond itu aku kenapa aku nggak rekomen harganya lebih mahal dibanding Indomilk yang menurut aku lebih enak Indomilk. Menurut aku ya. Kakak udah coba pakai Prison Fake Hokkaido Cheese belum? Belum, Kak Dery. Susu Even ya Kak tadi ya. Susu Even itu yang evaporasi ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini by the way itu e-booknya dalam bentuk digital Kak Merpati ya. Jadi bukan dalam bentuk ini ya. Bukan dalam bentuk apa sih istilahnya? Fisik. Oke, coba. Ada yang Kak pernah bikin kopi susu pakai stevia? Pernah. Manisnya agak aneh. Coba ada yang pernah coba nggak? Nggak bisa Kak Merpati nggak bisa. Nggak bisa lewat Shopee. Kak Merpati mau lewat itu nggak? Mau lewat transfer rekening nggak? Transfer rekening boleh lewat Dana, boleh lewat transfer aja via Briling Kak Merpati ya. Nanti chat aku aja ya. Kak mending Ultra atau version Flex? Aku Ultra. Kak mau tanya keluar. Mau tanya merek matcha yang dipakai Kak Gita apa? Kak John kalau tahu pengen matcha, Kak John cek story aku di Shopee, di Shopee. Story aku di Instagram. Itu aku ada link Shopee. Nah, itu ada linknya di situ sekaligus belinya di mana. Aku udah saranin di situ ya. Aku lupa mereknya merek apa tuh. Tapi dulu aku selalu pakai merek Macamu. Itu udah standar oke lah ya. Standar rasanya creamy, manisnya dapet lah kalau Macamu. Tapi kalau kalian mau yang otentik, rasa macanya lebih pure, nah coba pakai merek yang aku di link Shopee, di sorotan, di highlight ya. Rekomen nggak ya Pak pakai stevia kalau untuk jualan? Kalau aku sih tanya Kak Fatma tanya itunya, tanya customernya ya. Kalau aku pribadi, jujur li, aku nggak rekomendasi. Dalam artian gini, karena nggak semua orang suka manisnya stevia. Tapi nggak tahu ya. Karena kalau americano ya udah minum americano aja gitu, jarang ditambah-tambahin lagi. Kecuali yang untuk pakai di rumah aja, mungkin oke. Iya, benar-benar.
Tuh kan rasanya aneh ya. Satu lidah nih kita. Kak, itu resep satu shot espresso itu terhitung berapa mili? 30 mili, tapi aku selalu sebut 30 gram. Kak, aku bikin kopi tiap hari, merek takaran sama, tapi rasanya beda-beda, nggak konsisten. Kadang enak, kadang aneh rasanya nggak. Tapi kalau beli di brand-brand, kopi rasanya sama. Kak Febriana, kalau boleh tahu, kamu pakai mesin kopi atau apa? Pakai merek apa nih? Coba di-spill dulu. Tuh, karena timbangan tuh. Kak Imam, mana nih Kak Imam? Coba, mana nih? Apakah kamu hadir Kak Imam? Ini Kak Imam sangat membantu saya ya menjawab ya. Oh iya, siap Kak Marpati. Chat pribadi aku Kak Marpati ya. Japri, Japri yang di grup. Home Lab aku pernah coba, tapi kayaknya kemahalan ya. Home Lab kemahalan nggak sih? Duh, lama banget aku coba Home Lab. Siap Kak Nikmah. Ada. Resep yang 149 ada. Kamu cek emailnya. Jadi ada link untuk ebook sama ada link untuk nanti kalau masih belum dapat kamu cek aku pribadi ya. Screenshot hasil emailnya coba. Yang di bawah itu Kak Dika, tapi ada link khusus di atas itu resepnya aku Kak Ade. Merek Home Lab bagaimana? Aku pernah coba tapi udah 2 tahun yang lalu. Aku udah jarang sih pakai Home Lab. Drip atau Deliveroo? Deliveroo Kak, Kak Dedeng. Padahal aku pernah di endorse drip ya. Deliveroo. Besok mau coba bikin seliter. Pasti beda Kak, karena kalau resep tadi itu pakai es batu. Sedangkan kalau kopi seliter itu beda. Kak, kalau pakai UHT bertahan berapa lama buat jualan kopi botolan? Kalau Indomilk itu bisa sampai 4-5 hari. Asalkan disimpan dulu di freezer semalaman. Jadi rahasia aku ya, kopi botolan itu pasti aku simpan di freezer dulu semalaman, besoknya baru aku keluarin. Oh tuh, mahal kan? Merek sirup, Deliveroo. Iya, bisa Kak Irfan, bisa. Tristi, aku nggak pernah coba sirupnya Tristi. Iya, udah aman Kak Merpati. Kita mau tanya jawab aja nih. Oke, wih 1 jam ya. Thank you banget nih teman-teman yang udah hadir nih. So, aku stop ininya dulu ya, stop rekamannya dulu ya. Mana sih? Tadi. Jadi nanti teman-teman yang kelewat tadi, nanti aku semoga bisa bagiin rekamannya ya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Atau ada yang mau diskusi?